Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United dikabarkan telah menghubungi agen penyerang Chelsea Joao Felix untuk membahas kemungkinan kesepakatan bagi pemain internasional Portugal tersebut sebelum bursa transfer Januari 2025 berakhir. Menurut laporan dari Sportzine, Joao Felix menjadi target MU dengan MU melakukan kontak dengan agen pemain internasional Portugal itu, Jorge Mendes, untuk membahas kepindahannya ke Old Trafford. Setan Merah diyakini memiliki minat jangka panjang kepada Joao Felix setelah dikaitkan dengan pemain berusia 25 tahun itu selama waktunya di Atletico Madrid. Felix mencetak 4 gol dalam 20 penampilan untuk Chelsea saat dipinjamkan klub-klub itu pada paruh kedua musim 2022-2023 sebelum mewakili Barcelona dengan status pinjaman musim lalu. Penyerang itu secara luas diharapkan akan menyelesaikan kepindahan permanen ke Barcelona musim panas lalu, tetapi masalah keuangan klub Katalan itu mencegah kesepakatan itu terwujud. Chelsea malah bergerak cepat untuk mengontrak pemain Portugal itu secara permanen, dengan mantan pemain muda Benfica itu menandatangani kontrak di Stamford Bridge hingga Juni 2030 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Joao Felix memiliki rekor 11 gol dan 2 assist dalam 40 penampilan untuk Chelsea di semua kompetisi, dengan rekor Liga Primernya mencapai 5 gol dan 1 assist dalam 28 penampilan. Klub Liga Inggris Manchester United membuat sebuah pengumuman penting. Mereka memastikan bahwa Anthony akan membela Real Betis. Melalui akun media sosial mereka, Manchester United mengumumkan bahwa Anthony telah bergabung dengan Real Betis dengan status pinjaman. Anthony telah bergabung dengan tim Spanyol Real Betis dengan status pinjaman hingga akhir musim 2024-2025, tulis pernyataan resmi MU. Kami mendoakan yang terbaik untuk selamanya di Spanyol. Secara terpisah, Fabrizio Romano membocorkan detail transfer Anthony ke Real Betis. Sang winger dipinjam selama 6 bulan tanpa opsi pembelian permanen. Real Betis disebut menanggung sebagian besar gaji sang winger selama masa peminjaman. Nantinya ada klausul penalti bagi Real Betis jika mereka minim memainkan sang winger selama ia dipinjamkan hingga akhir musim nanti. Bruno Fernandes kerap dikritik karena dituding banyak mengeluh di lapangan. Manajer Ruben Amorim pasang badan. Katanya Manchester United beruntung memiliki Bruno Fernandes. Dilansir dari TNT Sport, ada satu kebiasaan buruk Bruno Fernandes yang tidak berubah. Bruno Fernandes kerap mengeluh di lapangan ketika tidak mendapatkan suplai bola. Bruno Fernandes suka mengangkat bahunya atau mengibaskan tangan ke atas. Malah tak sedikit ada cuplikan Bruno Fernandes sedikit cekcok dengan rekan-rekannya sendiri. Manajer MU Ruben Amorim angkat bicara soal kebiasaan buruk Bruno Fernandes tersebut. Amorim tidak menampik, aksi Bruno Fernandes memang merugikan si pemain sendiri, tapi ada banyak sisi lain yang orang-orang belum tahu. Orang-orang selalu membicarakan rasa frustasinya, tapi mereka seharusnya melihat dari sisi yang lain. Ketika kami berada di bawah tekanan, Bruno selalu menjadi orang yang mau bekerja keras merebut bola. Dia juga tidak kenal lelah untuk terus berlari. Bruno Fernandes memang terkadang membuat kesalahan, tapi dia adalah pemain penting bagi tim ini. Semangatnya tidak pernah padam. Kami beruntung memilikinya, ujar Amorim. Pelatih Manchester United Ruben Amorim dilaporkan merasa kecewa dengan minimnya pergerakan klub di bursa transfer Januari. Menurut sumber dari Manchester Evening News, Ruben Amorim awalnya tidak sepenuhnya memahami kondisi finansial klub saat menerima tawaran menjadi pelatih pada November lalu. Namun pihak MU menepis klaim tersebut. Klub menegaskan bahwa Amorim telah diberikan penjelasan rinci terkait keterbatasan anggaran, termasuk berakhirnya era belanja besar-besaran yang pernah mencapai 200 juta euro setiap musim panas.
Ruben Amorim diberitahu bahwa klub perlu menjual pemain untuk mendanai pembelian baru. Namun manajemen memastikan penjualan hanya akan dilakukan jika sesuai kebutuhan, bukan karena tekanan eksternal. Hingga kini Manchester United belum merekrut satupun pemain selama bursa transfer Januari. Klub dikabarkan sedang dalam pembicaraan untuk mendatangkan Patrice Dorgu, bek kiri Lecce, dan mencari tambahan di lini serang. Meski demikian, langkah besar diperkirakan baru akan terjadi di pekan terakhir bursa transfer. Masa depan Marcus Rashford di Manchester United masih belum jelas pada bursa transfer Januari ini. Jika Rashford pergi, Amad Diallo bisa menjadi kandidat ideal untuk mengenakan nomor punggung 10. Nomor 10 di MU memiliki beban tanggung jawab besar dan sering dikenakan oleh pemain-pemain berpengaruh. Jika Marcus Rashford pergi, Amad Diallo yang saat ini mengenakan nomor punggung 16 adalah kandidat yang layak untuk meneruskan warisan tersebut. Sebagian fans mungkin ingin melihat Amad Diallo mengenakan nomor 7 yang legendaris. Namun nomor itu saat ini dimiliki oleh Mason Mount, yang kecil kemungkinan akan meninggalkan klub dalam waktu dekat. Selain itu, nomor punggung 7 di MU sering menjadi beban psikologis bagi banyak pemain sejak era Cristiano Ronaldo. Oleh karena itu, memberikan nomor punggung 10 kepada Amad Diallo menjadi langkah strategis yang tepat sekaligus persiapan untuk era pasca Rashford. Manajer Manchester United Ruben Amorim menyatakan bahwa segala opsi mengenai masa depan Marcus Rashford masih terbuka menjelang batas waktu transfer yang hanya tinggal seminggu lagi. Bursa transfer hanya tersisa 1 minggu lagi, namun Amorim mengaku tidak tahu bagaimana situasi Marcus Rashford akan berkembang menjelang akhir jendela transfer. Saya benar-benar tidak tahu, teman-teman, tinggal 8 hari lagi. Kita akan lihat di akhir jendela apa yang terjadi, dan nanti kita akan bahas itu sejak waktunya tiba. Amorim juga harus memutuskan apakah akan kembali memainkan Onana atau tetap menaruh kepercayaan kepada Bayindir. Onana melakukan kesalahan saat MU kalah 3-1 dari Brighton di Old Trafford. Sir Jim Ratcliffe memberikan tanggapan atas komentar kontroversial Ruben Amorim tentang skuad MU baru-baru ini. The Guardian melaporkan bagaimana Sir Jim Ratcliffe merespon komentar pelatih asal Portugal itu. Sebagai pemilik minoritas MU, Sir Jim Ratcliffe tidak terganggu dengan komentar tajam Ruben Amorim. Ia merasa bahwa pernyataan tersebut tidak akan mempengaruhi kepercayaan skuad terhadap Amorim maupun kinerja mereka. Ratcliffe tetap percaya pada tekad kuat Amorim untuk membawa MU kembali ke jalur kemenangan. Menurutnya, gairah Amorim untuk mencapai tujuan tersebut sangat terlihat dan itulah yang membuatnya dihormati. Ratcliffe juga meyakini bahwa para pemain memahami bahwa komentar Amorim muncul dari semangat dan dedikasinya untuk memperbaiki tim, sehingga mereka menghormatinya. Terlepas dari komentar kontroversial tersebut, tidak ada tanda-tanda bahwa pernyataan Amorim akan merusak hubungan dengan skuad atau mempengaruhi atmosfer di dalam tim. Kapten MU Bruno Fernandes memberikan petunjuk bahwa ia mungkin mempertimbangkan untuk mengikuti jejak mantan rekan setimnya Juan Mata dengan bermain di Australia suatu saat nanti. Berbicara kepada Optosport, Fernandes mengungkapkan bahwa ia mempertimbangkan kemungkinan pindah ke Australia setelah beberapa percakapan dengan Juan Mata, teman dekatnya yang saat ini bermain untuk Western Sydney Wanderers. Juan Mata meninggalkan MU pada tahun 2022 dan bergabung dengan Galatasaray, di mana ia memenangkan liga dalam satu-satunya musimnya di Turki. Setelah itu ia pindah ke Jepang untuk bermain bersama Vissel Kobe, sebelum akhirnya bergabung dengan klub Australia pada September 2024. Fernandes mengaku bahwa ia secara rutin berbicara dengan Juan Mata, yang selalu berbagi pengalaman positif tentang kehidupannya di Australia. Ketika ditanya apakah ia terbuka untuk bermain di Australia, Fernandes memberikan jawaban. Mantan bek Manchester United Rio Ferdinand mengakui hasil di lapangan yang didapatkan The Red Devils sejauh ini belum maksimal. Namun Ferdinand menyoroti upaya dan kerja keras yang mulai terlihat dari para pemain Manchester United.
Rio Ferdinand yang menjadi komentator untuk TNT Sport dalam laga di Old Trafford itu memuji peningkatan upaya para pemain MU dalam meraih kemenangan. Saya tidak berpikir ini adalah penampilan yang sempurna, tetapi Anda bisa melihat usaha dari para pemain MU. Saya sebelumnya meragukan upaya dan hasrat mereka, tetapi itu tidak lagi terlihat sekarang dan itu hal yang bagus, ujar Ferdinand. Dalam laga tersebut, Alejandro Garnacho kembali menjadi starting line up setelah dikabarkan akan hengkang. Winger muda ini dikaitkan dengan Napoli dan Chelsea. Namun Rio Ferdinand merasa performanya menunjukkan bahwa ia masih layak dipertahankan di Old Trafford. Ferdinand juga menambahkan meskipun Garnacho memiliki bakat besar, ia belum menjadi pemain yang bisa memulai serangan sendiri. Fulham dan Manchester United akan bertemu di Craven Cottage pada pekan ke-23 Liga Inggris 2024-2025. Pertandingan Liga Inggris antara Fulham versus MU ini dijadwalkan kick-off pada hari Senin 27 Januari 2025 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Melawan Fulham yang tidak terkalahkan dalam 5 laga kandang terakhirnya di Premier League, MU mungkin harus berjuang keras jika ingin membawa pulang 3 poin. Berikut ini prediksi starting line up Fulham versus Manchester United dan prediksi skornya.